orang yang menganggap hal-hal yang mulia di dunia di hadapan Tuhan adalah hal-hal yang kecil. Tapi hal-hal yang sangat sederhana di dunia itu dianggap sangat mulia oleh Tuhan. Sebab waktu masa tua dengan mata saya di atas kepala saya sendiri melihat satu persatu anak-anak yang paling pintar terjun ke dalam penginjilan. Saya sangat terhibur satu persatu meninggalkan honor yang tinggi, meninggalkan kemuliaan dunia dan mereka mau pikul salib seperti Yesus Kristus. Setelah 2000 tahun pengertian the glorification of Jesus Christ on the cross is a historical fact. And understanding that is called glorification. Makin lama makin ada. Saudara saya tidak tahu siapa yang mengerti bahwa Yesus disalib itu adalah kemuliaan lebih daripada Fanny Crosby. Tahu Fanny Crosby? Ya. Crosby, Fanny, a very old lady who was totally blinded. Umur 90 lebih baru meninggal dunia. Dia itu disiksa seumur hidup. Waktu kecil disuntik salah. Akhirnya matanya buta. Anak perempuan yang lincah sekali menjadi buta sampai umur 90 lebih. Was not that a torture? A lifetime torture? A very lively, very lovely young girl become totally blinded and live until more than 9 decades. Lebih 90 tahun dia hidup di dunia tidak bisa lihat. Bukan itu siksa, tetapi perempuan ini perempuan istimewa. Karena dia menulis lebih dari 8.000 syair untuk menjadi lagu-lagu Kristen. Di lagu-lagu yang dia tulis banyak yang kau tahu kok. Dim tam pam pam di dari taram tarim tarim. Tahu lagu itu? Kita tenang dan stabil, aman dan sentosa di dalam Kristus. Itu dia yang tulis. Pernah mendengar lagu ini? Di dim tam tam di dam tam bam 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 dim dam dim darari dararem. Pandanglah Tuhan, bersandar kepada Dia, Dia memberikan pengharapan kepada kita. Itu Dia yang tulis. Pernah dengar lagu ini? Lihatlah Yesus. Dim dim tam di dan la 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 di dem. Itu dia yang tulis. Pernah dengar lagu ini? Kalau tidak pernah saya heran. Salimnya pernah dengar? Ini dia yang tulis. Dan waktu dia tulis salibnya selamanya memalukan begitu? Tidak. Dialah satu-satu orang selama 2000 tahun yang mencetuskan akhirnya kalimat yang begitu besar. On the cross. And that is my glory. Salibnya selama mulianya sampai selama-lamanya. Waktu Tuhan Yesus di surga melihat, Fanny Crosby, that is you. An old blinded lady. That you are the only one in 2000 years to acknowledge and to understand and to confess. My cross is your glory. Praise God. Fanny Crosby was put her soul into heaven, to the most glorious place, because she knows the cross of Jesus is a glory. Saudara, saya sangat terharu. Karena salibnya itu lagu kebangsaanku. Di dalam kebaktian selalu saya nyanyi salibnya. Salibnya selama mulia. That is my Christian Kingdom of God national anthem. Saudara, salibnya selama mulia. Siapa yang mengatakan? Seorang buta, seorang tua, seorang 90 tahun lebih baru mati, seumur hidup buta. Dia menulis on the cross Jesus Christ is my glory. Tidak salah. Allah Bapa berkata, Jesus, my only begotten Son, my lovely Son, my beloved Son. What did you pray to me? Please, Father, glorify your name. And Father immediately answer him, I have already glorified my name. I will glorify my name again. Do you know that? I glorify my name through I send you to the world and make you incarnated. And I will glorify my name again
by giving you the opportunity to be hung on the cross, to be crucified. Your incarnation is the first step of my glory. Your crucifixion is another step of my glory. I have already glorified my name. I will glorify my name again and again through you. Yesus Kristuslah yang memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan melalui inkarnasi. Memuliakan Tuhan melalui krusifikasi. Dengan sakit dia menerima paku, menerima siksaan. Tapi itu kemuliaan. Kemuliaan telanjang, kemuliaan digantung, kemuliaan dipaku, kemuliaan dijemur untuk matahari di atas bukit. Saya hanya bayangkan kalau ada sebutir pasir melewati angin yang tiup masuk ke matanya saja. Dia pun tidak bisa membuat bersih mata karena kedua tangan sudah dipaku di atas salib. No one can understand how was Christ tortured when he was hung on the cross. But that is the glory of God. God said, I will glorify my name again. Saudara-saudara, jikalau engkau disiksa bagi nama Tuhan, itulah tempat, itulah saatnya engkau dimuliakan. Jikalau engkau memikul segala berat karena dosamu sendiri, itu bukan pikul salib. Saudara-saudara, tetapi kalau engkau menderita, engkau disiksa, dihina, diumpat, difitnah, diadili secara tidak adil, itulah pikul salib. Karena yang disebut salib adalah penderitaan menurut kehendak Tuhan. Semua 1, 2, 3 yang disebut salib. Semua 1, 2, 3 yang disebut salib adalah penderitaan menurut kehendak Tuhan. Yang dihendaki oleh Tuhan. Yang dipimpin oleh Tuhan. Sehingga engkau boleh mengalami. Engkau diberikan kesengsaraan, penderitaan. Itu namanya salib. Kalau sengsara, penderitaan karena dosamu harus dihukum. Itu bukan pikul salib. Saudara-saudara, when you bear the cross and you suffer all the suffering according to the will of God in His guidance, you are bearing cross and you are in glory. Yesus Kristus disalibkan, itu kemuliaan dari Tuhan. Maka waktu dia mengatakan, Father, glorify your name. Father, I had already glorify my name. And I will glorify my name again. And the glorification in a second time, that is your crucifixion. You have been incarnated, you will be crucified. You have become man, you will be the man of sorrows, the son of the grief. Man acquainted with all kind of suffering. You, my son, you will be glorified. You will be hung on the cross. And that is a further glory. I will glorify my name again. Saudara-saudara, maka pada waktu Yesus mengatakan kalimat ini, Tuhan langsung memberikan jawaban. Dan banyak orang pada waktu itu berdiri di situ dan mendengarkan kata itu. Lalu mendengarkan bunyi guntur. Ada orang bilang, inilah halilintar. Ada orang bilang, malaikat bicara sama dia. Padahal Yesus yang mendengar paling jelas. I have already glorified my name and I will glorify my name again. Dan pengertian yang sesungguhnya Yesus lebih tahu dari siapapun. Dia berkata, Yesus, suara itu terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. So for you, that sound, the voice from heaven is heard. Kamu mendengar suara itu karena engkau mengetahui itu suara bagi kamu, bukan bagiku. For me, I know already. Tapi engkau mesti mengetahui Tuhan akan memuliakan nama Dia melalui aku lagi, melalui kesengsaraan seperti itu. Lalu sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Yesus sekaligus mengatakan dunia ini dihakimi. Dan Yesus berkata setan akan keluar dilempar oleh Tuhan. Saudara-saudara, artinya apa? Artinya hak sertifikat, hak milik setan yang palsu akan dibongkar. Saudara, setan pernah mengatakan satu kalimat GR sekali. Karena kemuliaan itu telah diserahkan kepada aku. Itu sebab
jikalau engkau lutut satu kali menyembah aku memberikan dunia dan semua kemuliaan, kehormatan duniawi semua kepada kamu. KR ya. Who are you that you think you own the whole world? And you own the honor and the glory of the total universal? Saudara, saya tambahkan, itu sudah pernah diserahkan kepadaku. Sertifikat hak milik yang ada di tangan setan itu sementara. Dan itu bukan hak asli. Itu akan direbut kembali oleh Tuhan. Akan diberikan kepada Yesus Kristus. Sementara setan yang tadinya malaikat diberikan izin untuk boleh menguasai dunia. Karena orang dunia sudah melanggar hukum, berdosa, dan harus berada di bawah kuasa dosa. Dan setan mencengkeram. Karena you melanggar hukum, saya pakai hak hukum untuk menguasai engkau sementara. Sebenarnya kita melanggar hukum bukan bersalah kepada setan. Kita bersalah kepada Tuhan. Tetapi kita bersalah kepada Tuhan. Tuhan belum mau menghakimi kita. Maka Tuhan membiarkan setan sementara memegang sertifikat hak milik. Seperti dunia ini di dalam tangan dia. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 5, 19 membuktikan seluruh dunia berada di dalam tangan si jahat. Berarti kita mengaku the fact, the reality, the whole world, the whole mankind are now under the hand of the evil one. Si jahat sedang menguasai dunia ini. Sementara dia dengan KR mengatakan, inilah kuasa yang sudah diberikan kepadaku. Sekarang kalau engkau menyembah aku satu kali, saya serahkan seluruh dunia dan kemuliaan untuk menjadi milikmu. Buat apa menerima satu hak milik dari orang yang tidak mempunyai sertifikat hak milik yang sah? Dia punya kuasa itu palsu. Yesus tidak mengajar, iya saya pikir dulu ya, mau atau tidak, besok datang lagi untuk tanda tangan. Yesus langsung menyatakan, nyala engkau daripadaku. No compromise, no discussion. Saudara-saudara, Yesus tidak berkompromi. Yesus tidak berdiskusi, tidak berdialog sama dia. Setiap kali kalimat setan seperti benar, Yesus tidak menggobrol. Jikalau engkau adalah anak Allah, jadikan roti daripada batu ini loh. Jadi roti, enak dimakan. Yesus tidak menjawab. Jikalau engkau anak Allah, saya anak Allah, kok kenapa perlu dijikalaukan? Memang saya anak Allah. Anak Allah tidak perlu main kuasa. Anak Allah tidak perlu main mujizat. Karena mujizat itu tanda saya adalah Allah. Dan mujizat dilakukan oleh seorang anak Allah tidak pernah diperintah oleh orang. Saudara masih ingat waktu Yesus melakukan mujizat pertama kali di mana? Kana. Apa mujizatnya? Merubah air menjadi anggur. Waktu itu Maria, ibu jasmani datang menuturkan sesuatu. Waktu membicara sesuatu seperti dia yang menjadi pengantara antara manusia dengan Yesus. Dan Yesus pengantara antara manusia dan Allah. Pengantara terlalu antara. Saudara-saudara. Yesus menjawab. Hey woman. Perempuan. Apakah hubungan saya dengan kamu? Kalau menurut etika orang biasa. Ini kurang ajar. Masa anak bicara sama mama. Hey perempuan. Apa hubungan saya dengan engkau? Kalau engkau berani mengatakan ini sama mamamu. Langsung piak. Lahir dari saya masih kurang ajar menjawab begini. Tapi waktu ini Yesus sedang mengatakan satu kalimat. What is the relationship between God who is doing and performing his miracle to prove that he is God and need to be helped by you? Who are you? You're only merely a created lady. Nothing to do with God. Waktu Allah mau melakukan mujizat, sama sekali tidak ada hubungan dan perlu pertolongan atau nasihat dari perempuan yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Nothing to do at all. Sama sekali tidak ada. Saudara-saudara, demikian juga pada saat Yesus Kristus di dalam kesengsaraan berbicara, setan seperti yang memiliki dunia dan dia datang. Tapi Yesus berkata di sini, dunia diadili dan raja dunia diusir keluar. Nothing to do. Because I'm the Son of God, I am God.
I will do God wants me to do, nothing to do with the world. Yesus dalam kesengsaraan bicara hal yang begitu dalam. Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan, aku akan menarik banyak orang datang kepadaku. Semua orang akan ditarik kepadaku. All men will be drawn to me. I will save the world. I am the Lamb of God who takes away the sins of the world. And now it happened to me. Akulah domba Allah yang mengangkut dosa seluruh dunia. Yang akan menghapus dosa seluruh dunia. Dan raja dunia akan diusir keluar. Dan aku akan diangkat tinggi. Diangkat tinggi berarti dimuliakan. Tetapi dimuliakan di sini berarti dimatikan di atas salib. Maka salibnya adalah mulia. Sayang sekali. Mesti tunggu 2000 tahun. Baru ada seorang perempuan buta mengatakan salibnya selama mulia. Bukan orang-orang seperti Moody. Bukan seperti Martin Luther. Bukan seperti Calvin. Bukan seperti Augustine. Bukan seperti Bonaventura. Bukan seperti Thomas Aquinas. Tetapi adalah seorang namanya adalah Fanny Crosby. Yang mengerti ayat-ayat ini lebih dari siapapun. Cross is the glory of God. Crucifixion is the glorification of God through Jesus Christ. Crucified on the cross. Dan selanjutnya Yesus berkata, orang-orang banyak itu mana? Kami mengetahui bahwa hukum Taurat bicara Mesias akan hidup selama-lamanya. Bagaimana engkau mungkin mengatakan bahwa engkau harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kalau engkau Mesias, menurut apa yang kami baca, Mesias tidak mati. Dan kalau engkau anak manusia, mengapa engkau harus ditinggikan? Siapa yang anak manusia? Son of man, singular. Jangan lihat ini the children of man. Bukan anak-anak Allah. The son of man. The only representative of total human being. The representative of mankind. The only one, the most glorious, the most honorable man. Itu adalah yang mewakili seluruh dunia. Engkau bilang engkau akan mati, engkau ditinggikan, apa artinya? Mungkinkah Mesias mati? Menurut 4 studi, 4 aliran daripada Babilonia, daripada orang-orang yang diaspora, daripada Iskandar School, Alexander School, dan menurut akan orang-orang Yahudi yang berada di Yerusalem. 4 aliran bicara tentang Mesias, tentang doktrin Kristologi. Mereka semua mengambil kesimpulan Mesias itu mungkin tidak mati. Tak ada satu ajaran mengatakan Mesias mati tapi bangkit lagi untuk selama-lamanya. Mereka mengatakan siapa engkau? Engkau mau tinggikan? Engkau mau naik di atas kayu salib? What is that? Itu crucifixion. Is the sign of shame. Itu tandanya malu. Itu bukan tandanya mulia. Kalau engkau katakan engkau anak manusia, engkau Kristus, engkau Mesias. Mesias mati di atas kayu salib. Nonsense. Itu kita tidak bisa terima. Ini semua paradoks luar biasa di sini. Tapi saudara jangan lupa ya. Saya kasih tahu terus terang. Pasal 12. Pasal terakhir. Yesus masih mau bicara sama orang Yahudi. Setelah selesai ini. No more opportunity. No more dialogue. Pasal 13. Bicara sama murid-murid. Pasal 14 sampai 16. Janji Roh Kudus turun. Tidak ada lagi diskusi. Tidak ada lagi dialog dengan orang Yahudi. Seluruh bangsa Yahudi. Dan seluruh kebudayaan Ibrani akan dibuang. Sesudah itu perjanjian baru tidak pakai lagi bahasa Ibrani. Pakai bahasa Greka. Saudara-saudara. Ini transisi yang menakutkan sekali. Orang Yahudi pikir gampang mau maki Yesus sebenarnya di sini. Mau bicara tentang dia, boleh debat. Biar dialog sama dia. Mereka tidak tahu this is the final opportunity. Mereka tidak tahu after this no more. No more forever and ever. Saudara kira gampang dengar khotbah. Saudara kira mau ikut kebaktian seperti ini seenaknya. Kalau Tuhan sewaktunya sampai. Satu kali terakhir tiba sesudah itu. Selama-lamanya tidak kebaktian seperti ini lagi. Mau apa? Ini pasal 12. Tahu tidak pasal 12 ini. Pasal terakhir Yesus bicara sama Yahudi. After this no more. This is the final opportunity. The last occasion
for Jewish people to listen to the word comes from the mouth of the incarnated God, Jesus Christ. Siapakah engkau? Kata Yesus kepada mereka. Hanya sedikit waktu lagi. Betul sedikit. Sesuai ini tidak ada lagi. Hanya sedikit waktu lagi. Terang ada di antara kamu. Selama terang itu masih ada padamu, percayalah kepadanya. Supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan di dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari mereka. Saudara-saudara, ini sudah gejala terakhir, sisa-sisa kesempatan. Yesus bicara sama mereka. Karena dia sudah mau ditinggikan, dipasang, digantung, dan dimatikan di atas kayu salib. That is the full glorification of God. Kemuliaan Allah memang berbeda dengan manusia. Orang dunia bangga, mulia. What is glory? The crucifixion of Jesus Christ. Waktu Yesus dipermalukan, dipakuti atas kayu salib. That is my glory forever and ever. Pemuda-pemudi yang sering dengar khotbah saya, ingatlah kalimat saya. Saya setiap minggu datang ke Singapura, bukan main-main. Saya mempersiapkan sekelompok pemuda yang mengerti nilai yang sejati di dalam kerajaan Allah. You know what is doing work of God? What is to glorify God? Kita boleh memuliakan Tuhan dengan konser lagu yang indah. Kita boleh memuliakan Tuhan dengan menyiksa di diri di dalam penginjilan yang panas, terik, keringat banyak. Kita boleh memuliakan Tuhan dengan cara menderita, menyangkal diri, mengorbankan banyak uang, kesehatan, waktu, dan kebahagiaan kita. Supaya pikul salib berserta dengan Kristus. Kiranya Tuhan memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini sekali lagi Engkau memimpin kami masuk ke dalam kemuliaan yang tidak diketahui oleh manusia. Sehingga kami mengerti bagaimana melalui salib Kristus Engkau telah dipermuliakan menurut kehendak Allah. Dan Engkau telah menjadi teladan bagi kami. Kami bersyukur. Kami serahkan hidup kami satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami mempunyai hidup yang lebih mengerti nilai yang sejati di dalam kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.